Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Agustina akan menjelaskan tentang tumbuhan tingkat rendah. Apa sih pengertian dari tumbuhan tingkat rendah itu? Jadi, tumbuhan tingkat rendah itu adalah kelompok tumbuhan yang struktur tubuh dan perkembangan organ tubuhnya masih sangat sederhana. Meskipun sebagian tumbuhannya ada akar, batang, daun, namun bukan merupakan organ sejati. Tumbuhan ini tidak memiliki bunga dan jaringan pembuluh angkut, sehingga penyaluran materi di dalam tubuh dilakukan secara difusi. Lalu, apa saja sih yang termasuk dalam tumbuhan tingkat rendah? Yang termasuk dalam tumbuhan tingkat rendah yaitu ada tumbuhan belah atau Scigiopita, tumbuhan talus, Talopita, dan tumbuhan lumut, Bryophyta, lalu tumbuhan paku, Pteridophyta. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Pteridophyta atau tumbuhan paku itu memiliki tingkatan lebih tinggi dari lumut karena memiliki akar, daun, dan batang yang sejati. Dia disebut tumbuhan sejati itu sehingga disebut Cormophyta. Tumbuhan paku memiliki habitat utama di tempat yang lembab. Namun tumbuhan paku juga dapat hidup di berbagai tempat seperti di air, permukaan batu, tanah, serta juga dapat menempel pada pohon. Contohnya tumbuhan paku yang banyak berada di tumbuhan pohon sawit. Tumbuhan paku itu termasuk tumbuhan multiseluler dan eukariotik. Tumbuhan paku dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, paku homospora. Paku homospora itu merupakan tumbuhan paku yang menghasilkan spora, memiliki jenis kelamin dan ukuran yang sama, dan spora tumbuhan jantan dan betina itu tidak bisa dibedakan. Tumbuhan jenis ini disebut juga tumbuhan paku isospora, seperti pada paku kawat. Yang kedua, paku heterospora. Paku heterospora ini juga tumbuhan yang menghasilkan spora. Spora yang dihasilkan memiliki ukuran yang berbeda antara spora jantan dan betina. Spora jantan lebih kecil sehingga disebut mikrospora, sedangkan spora betina lebih besar sehingga disebut makrospora. Paku heterospora juga dikenal sebagai sebutannya anisospora, contohnya paku rane. Yang ketiga ada paku peralihan. Paku peralihan adalah paku dengan jenis kelamin yang berbeda, yaitu kelamin jantan dan betina. Contohnya itu paku ekor kuda. Lalu ada yang keempat, Psilophyta atau paku purba atau paku telanjang. Jenis tumbuhan ini dapat ditemukan di daerah tropis maupun subtropis. Tumbuhan jenis ini memiliki habitat di air, dangkal. Dindingnya terdiri dari beberapa lapisan sel yang tersusun sebagai tetrade. Lalu yang kelima, Ecosophyta atau Sphenophyta atau paku ekor kuda. Tumbuhan paku jenis ini memiliki batang yang hampir mirip dengan ekor kuda. Memiliki daun yang kecil-kecil menyerupai sisik dengan susunan berkarang atau melingkar pada buku. Batangnya berluas-luas dengan
Spongarium yang tersusun dalam stobilus menyerupai ekor. Lalu, apa sih ciri-ciri dari tumbuhan paku itu? Jadi, ciri-ciri tumbuhan paku itu dia memiliki akar, batang, dan daun. Terdapat pembuluh angkut, xilem, dan phloem. Ukurannya juga beragam, ada yang milimeter hingga maksimal 6 meter. Bentuk tumbuhan bervariasi, ada yang bercabang dan juga ada yang tidak bercabang. Daunnya mudah menggulung. Cara hidup tanaman paku-pakuan secara epifit dan sporopit. Beberapa jenis tumbuhan paku seperti anggota Salaganelasis dan Salpinnalis memiliki spora jantan yang berukuran lebih kecil disebut mikrospora dibandingkan spora betina, megaspora atau makrospora. Lalu ciri-ciri yang lainnya ada sebagian besar hidupnya menumpang pada tumbuhan lain, akar yang serabut, tidak mempunyai biji, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan, yaitu tahap sporopit, menghasilkan spora, dan gametopit, menghasilkan sel kelamin. Lalu jenis-jenis tumbuhan paku. Yang pertama, paku purba atau subsidi Psilopsida. Psilopsida adalah tumbuhan paku yang sederhana dan mempunyai susunan yang cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting dan bercabang-cabang. Lokasi bulu-bulu halus yang menyelimuti berakar serabut halus biasa disebut akar semu. Berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan lain. Yang kedua, subsidi Leucopsida atau paku kawat. Nah, adapun ciri-ciri dari paku kawat atau Leucopsida ini yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daunnya berbentuk rapat dan kecil-kecil, memiliki dua jenis spongarium pada paku rane atau Selaginella, yaitu makrospongarium dan mikrospongarium, dan menempel pada tumbuhan lain. Yang ketiga, subsidi Sphenopsida. Subsidi Sphenopsida adalah tumbuhan paku yang hidup di daerah tropis, sering disebut paku ekor karena memiliki ekor yang panjang. Contoh dari subdivisi Sphenopsida adalah Equisetum flustere. Tumbuhan paku ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada subdivisi Psilopsida atau yang sering disebut paku purba. Psilopsida adalah tumbuhan paku yang sederhana dan mempunyai susunan yang cukup sederhana. Tanaman ini berupa ranting yang bercabang-cabang. Lokasi bulu-bulu yang halus menyelimuti berakar serabut halus, biasa disebut akar semu. Berfungsi juga sebagai perekat pada tumbuhan. Contohnya tumbuhan paku ini adalah subdivisi Psilopsida, Psilocytum nudum. Ciri-ciri dari Psilopsida itu ada hidup di daerah beriklim tropis dan subtropis, homospora, berdaun mikropil dan batangnya berklorofil, dan tak memiliki daun. Yang kedua ada subsidi Leucopsida atau yang sering disebut dengan paku kawat. Nah, subsidi Leucopsida ini memiliki ciri-ciri dia memiliki akar, batang, dan daun sejati dan berbentuk rapat dan kecil-kecil. Memiliki dua jenis spongarium pada paku rane atau Selaginella, yaitu makrospongarium dan mikrospongarium. Yang kedua ada subdivisi Leucopsida atau yang sering disebut dengan paku kawat. Ciri-ciri dari Leucopsida ini memiliki akar, batang, dan daun sejati. Daun berbentuk rapat dan kecil-kecil. Memiliki dua jenis sporangium pada paku rane atau Selaginella, yaitu makrosporangium dan mikrosporangium. Menempel pada tumbuhan lain
Yang ketiga, ada subdivisi Sphenopsida. Subdivisi ini ada tumbuhan paku yang hidup di daerah tropis, sering disebut paku ekor karena memiliki batang yang panjang. Contoh dari subdivisi Sphenopsida adalah Eustustum pluster. Yang kelima ada berdaun makropil. Tumbuhan paku berdaun makropil adalah tanaman paku yang mempunyai daun yang sangat lebar. Tumbuhan ini sangat mudah dijumpai di berbagai tempat. Lalu, apa saja sih struktur dari tumbuhan paku ini? Nah, struktur tumbuhan paku ini dia memiliki akar. Akar tumbuh dari pangkal batang, membentuk akar serabut, sehingga itu sistem. Perakaran paku merupakan akar serabut. Yang kedua, dia memiliki batang. Umumnya batang tumbuhan paku tumbuh di tanah, disebut akar batang tau rhizoma atau rimpang. Batang tumbuhan paku dapat berbentuk panjang, merambat atau memanjat. Rimpang dan daun yang masih muda sering tertutup oleh rambut atau sisik sebagai pelindungnya. Lalu yang ketiga ada daun. Berdasarkan bentuk dan sifat daunnya, tumbuhan paku dibedakan atas dua golongan. Nah, dari banyaknya jenis tumbuhan paku-pakuan, saya akan menjelaskan dua jenis tumbuhan paku. Yang pertama, ini ada paku sejati namanya Dapalia denculate. Nah, dia termasuk divisi Pteridophyta kelas Filicinae, ordo Dapaliales, familinya Polypodiaceae, genusnya Dapalia. Nah, dari berbagai jenis macam paku-pakuan, saya akan menjelaskan dua jenis paku, yaitu yang pertama, paku sejati atau Pteridophyta. Nah, ini namanya Dapalia denculate. Nah, ini termasuk kelas Filicinae, ordonya Dapaliales, familinya Polypodiaceae, genusnya Dapalia, spesiesnya namanya Dapalia denculate. Nah, ciri-cirinya, dia memiliki daun segitiga. Dia 60-100 kali seperti kulit menyirip rangkap. Jenis paku ini umumnya menumpang pada tumbuhan lain. Meskipun demikian, tidak berarti tumbuhan hanya menumpang saja. Paku ini dapat pula tumbuh pada tanah cadas. Tangkainya ada sampai 60-60 cm. Anak daun bulat telur memanjang, beringgit, bergerigi dengan urat-urat yang bebas. Nah, tangkainya ini berwarna coklat gelap. Bila tumbuhan ini masih muda, rimpangnya ditutupi oleh sisik padat. Bisa dilihat. Bentuk entalnya segitiga menyirip ganda 3 atau 4. Helaian daun berbentuk segitiga. Dia ini termasuk jenis tumbuhan paku yang umumnya menumpang pada tumbuhan lain. Tapi tidak berarti dia hanya menumpang saja. Paku ini dapat juga tumbuh pada tanah-tanah cadas, karang, atau batu-batu. Biasanya banyak dijumpai tumbuh pada batang jenis palem, tumbuh bersama-sama dengan paku cecerenan, paku sarang burung, atau jenis-jenis paku lainnya. Rimpangnya ini kuat. Berdaging dan agak menjalar. Bila tumbuhan ini masih muda, rimpang-rimpangnya ditutupi oleh sisi-sisi yang padat.
Warnanya coklat terang. Entalnya berjumbai, panjangnya sampai 1 meter. Bentuk ental tersebut segitiga menyirip ganda 3 atau 4. Tangkainya berwarna coklat gelap mengkilap. Helaian daunnya berbentuk segitiga dengan tepi yang bergerigi. Bisa dilihat tepinya bergerigi. Daunnya ini kaku dan kuat. Dia juga mengkilat, sehingga mudah sekali terlihat dengan jelas. Panjang dan lebarnya lebih kurang 1 mm. Perbanyakan melalui rimpang. Secara seksual spora dapat digunakan untuk memperbanyak diri. Dari sini, dari rimpang ini dia bisa memperbanyak diri. Penyebaran meliputi Asia tropika, Polinesia, dan Australia. Tumbuhnya pada dataran rendah, terutama pada daerah-daerah di sekitar pesisir pantai. Bentuknya cukup menarik ya sebagai tanaman hias. Dapat ditanam di tempat-tempat yang terlindung maupun tempat-tempat yang terbuka. Pernah dilaporkan bahwa paku tertutup mengandung asam hidrosianik. Nah, siklus hidup Dapalia denculate ini dia tumbuhan paku yang terdiri dari 2 generasi, yaitu generasi sporopit dan generasi gametopit. Generasi sporopit dan generasi gametopit ini tumbuh bergantian dalam siklus tumbuhan paku. Generasi sporopit adalah tumbuhan yang menghasilkan spora, sedangkan tumbuhan generasi gametopit adalah tumbuhan yang menghasilkan sel gamet atau sel kelamin. Pada tumbuhan paku, sporopit berukuran lebih besar dan generasi hidupnya lebih lama dibandingkan generasi gametopit. Oleh karena itu, generasi sporopit tumbuhan paku disebut generasi dominan. Generasi sporopit inilah yang umumnya kita lihat sebagai tumbuhan paku. Dapalia merupakan bentuk fase sporopit karena menghasilkan spora. Bentuk generasi fase gametopit dinamakan protalus atau protalium yang berwujud tumbuhan kecil berupa lembaran berwarna hijau, mirip lumut hati, tidak berakar, tetapi memiliki rizoid sebagai penggantinya. Tidak berbatang, tidak berdaun, protalium tumbuh dari spora yang jatuh di tempat yang lembab. Dari protalium berkembang antheridium. Nah, antheridium itu organ penghasil spermatozoid atau sel kelamin jantan. Dan archegonium yaitu organ penghasil ovum dan sel telur. Pembuahan mutlak memerlukan bantuan air sebagai media spermatozoid berpindah menuju acetogonium. Ovum yang terbuahi berkembang menjadi zigot yang pada gilirannya tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Asplenium sp. Nah, dia klasifikasinya termasuk kingdom Plantae, divisi paku-pakuan, kelas Pterodopsida, ordonya Polypodiales, familinya Polypodiaceae. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tumbuhan Asplenium sp. Habitatnya, tumbuhan paku spesies ini tumbuh di tanah yang agak lembab di atas 350 meter dari permukaan laut. Juga terdapat di lereng-lereng gunung. Banyak terdapat di hutan subtropis maupun daerah yang tropis. Tumbuhan ini tumbuh terbatas di daerah-daerah yang sejuk, pertumbuhannya pun sangat cepat. Tumbuhan ini termasuk semak karena memiliki kayu tetapi tingginya di bawah 2 meter. Daunnya berdasarkan tulang daunnya termasuk daun makrofil.
Daunnya memiliki tulang dan dengan sistem percabangan, baik berupa terbuka ataupun tertutup. Nah, bisa dilihat dia bercabang daunnya. Berdasarkan fungsinya merupakan daun sporopil, daun fertil yang fungsi utamanya adalah menghasilkan sporangium. Daun ini juga dapat melakukan fotosintesis loh, sehingga disebut pula sebagai troposporopil. Nah, ciri-ciri daunnya. Secara umum, daun paku-pakuan menyerupai bentuk khas yang disebut ental atau pron. Tangkai ental disebut tangkai stipe untuk membedakan dengan tangkai yang lain. Bagian pipi ental sering disebut lamina yang bisa berbentuk tunggal atau terbagi-bagi menjadi beberapa atau banyak anak daun yang tersusun menjari atau menyirip. Daun pada spesies ini termasuk daun menjemu, menyirip dengan anak daun yang menyirip disebut sirip atau pinna. Dan poros tempat sirip disebut rakis atau racis. Bentuk atau bangun daunnya delta. Dia seperti bentuk delta. Ujung daunnya dia meruncing. Nah, lalu dan tepi daunnya nih bergerigi. Ukuran daunnya termasuk anisopil karena daun-daun terdiri dari dua ukuran, yaitu yang satu lebih besar dari yang lainnya. Warna daunnya hijau tua, perurutan penasinya tidak sejajar, tetapi tekstur daunnya seperti selaput atau helaian dan memiliki permukaan yang halus. Batangnya. Pada spesies ini, bentuk batangnya berupa rimpang, batang yang panjang dan ramping. Permukaan batangnya tidak halus, melainkan memiliki ramenta atau bentuknya seperti rambut yang berwarna coklat kehitaman. Ramenta pada spesies ini tergolong banyak, dari ujung akar hingga seluruh batang. Ukuran diameter batangnya 1-2 cm dan tingginya kurang lebih 60 cm sampai 1 meter. Warna batangnya coklat kehitaman dan tidak memiliki percabangan. Dia tidak bercabang, bisa dilihat. Akarnya. Akar pada spesies ini termasuk akar serabut yang dikotom. Letak akarnya ada pada sepanjang bagian bawah rimpang. Ini dia rimpang. Akarnya di sepanjang bawah rimpang. Dia bentuk tipis, keras, dan agak kasar. Sangat berbeda dengan yang tadi. Ini rimpangnya sangat tebal dan besar. Sementara ini tipis. Lalu sporanya. Pada spesies ini, tumbuhan pakunya memiliki daun. Sporangnya terletak pada daun yang fertil, sporopil, dan daun yang tidak mengandung sporangium disebut daun steril, tropopil. Sporopilnya membentuk helaian. Sporangium berkelompok membentuk sorus. Sorus dikelilingi oleh suatu selaput yang disebut insidium. Reproduksinya, tumbuhan paku berkembang biak secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan paku terjadi seperti pada lumut. Nah, reproduksi tumbuhan paku menunjukkan adanya pergiliran antara generasi gametopit dan generasi sporopit atau metagenesis. Pada tumbuhan paku, generasi sporopit merupakan generasi yang dominan dalam daur hidupnya. Generasi gametopit dihasilkan oleh reproduksi aseksual dengan spora. Spora dihasilkan oleh pembelahan sel induk spora yang terjadi di dalam sporangium. Sporangium ini terdapat pada sporopit atau sporogonium yang terletak di daun atau di batang. Spora haploid N yang dihasilkan diterbangkan oleh angin dan jika sampai di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi protalus.
dan selanjutnya menjadi gametofit yang haploid. Nah, gametofit memiliki dua jenis alat reproduksi, yaitu antheridium dan archegonium, atau satu jenis alat reproduksi, yaitu antheridium saja atau archegonium saja. Archegonium menghasilkan satu ovum yang haploid. Antheridium menghasilkan banyak spermatozoid berflagellum yang haploid N. Menjadi protalus yang selanjutnya menjadi gametofit yang haploid. Nah, tumbuhan paku Asplenium sp ini banyak manfaatnya juga, yaitu diantaranya dia sangat bermanfaat bagi manusia karena bisa dibuat menjadi hiasan sebagai bahan pupuk hijau, sebagai salah satu bahan dalam pembuatan karangan bunga, dan merupakan pengendali ekosistem, dan merupakan salah satu tanaman penghasil oksigen. Dan dari yang saya jelaskan tadi tentang tumbuhan paku itu memiliki banyak manfaat, yaitu dia bisa dijadikan sebagai sayuran, dia dapat dijadikan sebagai makanan atau sayuran, akan tetapi tidak semua jenis dapat dikonsumsi. Jenis tanaman paku yang dapat dikonsumsi yaitu Marsilea carenata atau Pleridium aquilinum. Jika kalian pernah melihat pakis yang banyak tumbuh di tanah atau dia juga menempel pada tumbuhan sawit, dia pucuknya berwarna merah, itu bisa disayur. Yang lalu dia dapat dijadikan, tumbuhan paku ini dapat dijadikan obat-obatan. Selain dapat dikonsumsi sebagai sayur-sayuran, tanaman paku ini juga dapat digunakan sebagai obat bagi manusia. Akan tetapi tidak semua jenis tanaman paku bisa dijadikan obat. Jenis tanaman paku yang dapat digunakan sebagai tanaman obat yaitu Equisetum atau paku kuda, atau paku ekor kuda yang sering diketahui. Lalu dia bisa dijadikan tanaman hias. Tanaman paku dengan jenis Adiantum, Cuneatum, dan Asplenium sangatlah cocok apabila dikembangkan untuk menjadi tanaman hias karena memiliki bentuk yang sangat menarik. Lalu dia juga bisa, tumbuhan paku ini dijadikan sebagai alat pembersih. Seperti apa sih cara melakukannya? Nah, jenis tumbuhan paku ini dapat digunakan sebagai penggosok atau pembersih yang sering kita jumpai, yaitu amplas. Nah, amplas itu dari tumbuhan paku. Jenis paku yang dapat digunakan untuk bahan pembersih atau penggosok yaitu Equisetum sp.